Assalamualaikum. Selamat sore. Salam literasi. Semangat puisi itu nutrisi. Dalam segmen ngobrol sendiri. Begitulah. Jadi saya sore ini pengen ngobrol tentang perubahan. Jadi perubahan itu selalu terjadi. Ya paling tidak kita tambah tua. Paling tidak umur itu nggak bergerak mundur. Tapi di luar itu, kalau kita mikir ke belakang gitu, begitu banyak yang kita alami. Perubahan tempat, perubahan pandangan, pikiran, perubahan cara, perubahan tempat kerja misalnya. Banyak sekali yang berubah dalam diri kita dan itu terus berlangsung. Jadi kita ini seperti kurva yang terbuka seperti di buku pertama saya, atau seperti gelas yang terbuka, teko yang terisi dan mengisi, terus berubah. Dalam salah satu teori perubahan kan ada dikenal tesis, antitesis, dan sintesis gitu. Ini salah satunya ya. Jadi kalau tesis itu sesuatu tesis gitu, kita membuat kita seperti apa pada suatu saat itu. Lalu antitesis itu saat kita keluar dari kondisi tesis itu, di kondisi kita yang semula, lalu kita berpikir berkebalikannya. Lalu sintesis adalah bagaimana ketika keduanya itu, tesis dan antitesis itu saling terhubung. Atau kalau dalam buku strategi budayanya Van Persson itu, dalam tahapan budaya itu disampaikan ada mitologi itu seperti tesis saat manusia sebagai subjek tenggelam dalam dunia. Jadi manusia subjek itu justru tenggelam dalam objek gitu. Lalu setelah itu ada ontologi itu ilmu tentang ada gitu, keadaan, keberadaan, existence. Itu seperti antitesis gitu. Jadi bagaimana subjek kita, manusia yang mencoba keluar dari objek dunia, jadi melihat secara utuh, dia zoom out, keluar. Lalu tahapan yang ketiga adalah fungsional, itu saat subjek manusia itu terbuka, begitu juga dunia terbuka. Jadi mereka saling mempengaruhi. Manusia mempengaruhi dunia dengan melakukan intervensi atas bumi ini, sementara dunia pun mengubah manusia yang tinggal di dalamnya. Jadi ini kan secara makro gitu ya. Tapi kalau kita mikrokan gitu, kondisi kita pun demikian kalau menurut saya ya. Jadi bagaimana kita mencoba mengubah apa yang kita alami sekitar kita, pikiran kita, seolah-olah tanda petik mengubah nasib kita gitu. Tapi di satu sisi juga keadaan yang kita alami itu, yang bisa jadi keadaan itu adalah pilihan-pilihan kita. Keadaan yang sudah kita pilih ternyata keadaan itu pun mengubah kita gitu. Sehingga akhirnya terjadi perubahan. Dan itu sebenarnya tidak suatu hal yang salah gitu ya. Memang manusia itu fitrahnya terus berubah. Tinggal apakah berubah menjadi lebih baik atau tidak lebih baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita secara asasi, secara rutin. Kalau bagusnya ini bertanya secara rutin ya. Ketika ada hadis tentang seorang yang beruntung itu adalah seorang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang merugi adalah hari ini sama dengan kemarin, dan orang yang
tersesat ya, orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Berarti ada evaluasi. Karena itu ini juga lah yang menjadi bahan pikiran saya beberapa hari ini, karena saya harus mengubah beberapa keputusan dalam hidup saya terkait dengan kondisi bertambahnya amanah yang saya jalani. Karena itu kalau dalam materi tarbiyah dulu, ketika saya ikut dalam mentoring tarbiyah, itu ada materi perubahan itu. Bahkan dalam materi tarbiyah itu disebutkan hendaklah kita menjadi anasirut taghyir, menjadi unsur-unsur perubahan di sekitar kita. Dan tentu sebagai unsur perubah itu dia harus memiliki kepribadian yang kokoh, syakhsiyah yang kokoh, kepribadian yang kokoh, sehingga dia tidak terbawa oleh lingkungannya, tapi dia justru memberikan pengaruh. Namun sebenarnya ini menjadi utopia gitu, kalau kita berpikir kita akan selalu mampu mengubah sekitar kita gitu ya. Padahal kenyataannya tadi hukum perubahan itu adalah kita berubah, kita mengubah sekitar kita, dan ternyata dalam kondisi yang sudah kita ubah itu pun kita berubah. Kita berubah gitu. Jadi sebenarnya ini pakai tahapan budaya yang ketiga tadi. Seharusnya kita sebagai subjek itu terbuka dengan objek kita, sehingga kita menciptakan nanti akhirnya ya, cara kita berubah itu bukan kita menabrak atau menarik orang menjadi bagian dari kita, tapi justru kita membuka dan membuat satu ruang perubahan, ruang tumbuh gitu ya, ruang tumbuh. Karena itu kalau bahasa tarbiyah itu kan artinya tumbuh, artinya numu, ada penambahan pertumbuhan. Nah, sebenarnya pertumbuhan itu terjadi ketika kita membangun satu lingkungan yang mendukung. Nah, ketika bicara lingkungan inilah akhirnya kita kemana-mana nanti ya, termasuk bagaimana ini kalau yang sedang saya pikirkan di beberapa hari kemarin kan, saya sedang membreakdown beberapa nilai-nilai terpuji. Bagaimana nilai-nilai itu tuh bisa kita jalani dengan baik gitu, dengan membiasa gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun satu komunitas yang di sana di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, tapi membiasa gitu, tidak meluar biasa, sehingga kebiasaan-kebiasaan positif itu mudah diterima karena dia tidak menjadi aneh di lingkungan. Dalam satu diskusi dulu udah cukup lama kejadian ketika ada seorang teman yang berlatar belakang elektro, dan dia berdiskusi tentang ekstremis gitu, bagaimana sikap kita terhadap ekstremisme kata gitu. Saat itu dia menjelaskan dengan pendekatan elektro. Dia mengatakan ada yang namanya arus utama, ada arus tidak utama, arus di pinggir ya. Ekstrim itu sebenarnya ada tidak di arus utama gitu. Arus utama itu adalah mainstream gitu. Katanya gitu ya, dengan bahasa teknisnya dia, dan bagus sekali dia mengatakan. Sehingga paparan dia waktu itu mengatakan bahwa hendaklah kita, atau kalau waktu itu kita karena diskusi dakwah ya, hendaklah dakwah itu bisa membawa kebaikan itu menjadi mainstream, menjadi arus utama. Jangan mau hal-hal positif itu di pinggir, menjadi ekstrim, menjadi ekstrim. Jadi ekstrim itu pilihan, lo mau ekstrim apa mainstream gitu. Kalau cara berpikir kita selalu bahwa kita ini ya orang baik mah nggak banyak, tapi biarlah kita menjadi bagian dari yang nggak banyak itu, kan kadang-kadang kita tergoda genit seperti itu ya. Kalau saya menyebutnya genit karena itu kan seolah-olah kita siap menjadi hero, siap menjadi pahlawan, bahwa kita itu hanya segelintir orang yang masih menjaga kebaikan-kebaikan gitu. Kenapa pikirannya nggak diubah bahwa sebenarnya kita ini adalah arus utama yang berpikir tentang kebaikan gitu. Contoh yang paling seru itu ketika kita ngomongin
tadi ngobrol sama teman-teman di bawah pohon di bawah pohon ketika diskusi hari ini, salah satunya itu bicara tentang pemberantasan korupsi di kantor kami. Bukan hanya KPK, kalau KPK kan eksternalnya, bahkan internal di kantor kami pun masih ada cara pandang yang terlalu sempit gitu terkait dengan gratifikasi misalnya, yang akhirnya dia menimbulkan konflik di kesantunan ya, di pergaulan kita sehari-hari, karena saking menjaga tidak terlanggarnya ya ketentuan-ketentuan korupsi atau tanda petik pengertian korupsi yang termasuk di dalamnya ada gratifikasi, pemberian gitu ya, suap gitu ya. Nah, apakah itu suap atau hanya sekedar gratifikasi atau sekedar hadiah? Nah, itu masih cukup seru diperdebatkan, dan ketika dibenturkan terkadang kita berseteru dengan norma kesantunan. Jadi menolak pemberian justru melanggar kesantunan, sementara si yang menolak pemberian itu merasa sedang melakukan hal yang benar gitu, sehingga akhirnya kebaikan itu menjadi ekstremis gitu. Menjadi kalau orang baik itu nyebelin, orang baik itu justru melanggar norma kesantunan gitu, karena dengan dia kekeh seperti itu ternyata justru ada wilayah-wilayah kita, wilayah-wilayah itu norma-norma yang ada di masyarakat di luar hukum positif itu dilanggar gitu. Nah ini kan menarik ini sebenarnya. Memang saya nggak ngerti juga titik temunya idealnya seperti apa. Tapi menurut saya kalau kita bicara perubahan seperti perubahan yang tadi saya sampaikan dari awal tadi, maka mestinya kita juga harus siap terbuka. Kita menampung norma-norma, nilai-nilai yang ada di sekitar kita juga. Sehingga akhirnya kebaikan sekali lagi menjadi sesuatu yang arus utama, sesuatu yang biasa lalu menjadi bagian dari arus utama. Sehingga cara berpikir kita mesti begini, kita itu semua pada dasarnya baik-baik saja. Kalau berpikirnya begitu kita jadi nyaman, kita nggak ada sya'wa sangka ya. Bahkan sebenarnya ini kan kaidah hukum secara umum ya, praduga tak bersalah ya. Sebenarnya kan itu bahwa default kita adalah orang baik. Kan ini mulai agak rancu dengan konsep pemberantasan korupsi kita kan. Diulang-ulang di media itu bahwa korupsi itu adalah bahaya laten. Korupsi itu sudah menjadi budaya gitu kan. Seolah-olah tuh kita itu setelan kita itu koruptor gitu. Semua itu menjadi koruptor. Hanya tinggal kapan mau ditangkap. Ini kan sebenarnya cara berpikir yang menurut saya kita tergoda genit ya menjadi baik, namun hanya sekedar luar biasa, bukan membiasa. Sehingga akhirnya ketika ada gerakan, ada aktivitas secara kultur, secara budaya anti korupsi, ketika itu dilakukan tuh menjadi naif gitu di sekitar orang yang misalnya sedang mengunjungi klien lalu tidak mau menerima makan minum di tempat sana karena dia bagian dari yang sedang kita periksa ya. Itu kan menjadi lucu kan. Hanya gara-gara kita hati-hati kita sampai dengan menolak jamuan yang disajikan ke kita, dan itu melanggar norma. Ketika kita menolak dengan tidak santun, maka kita sedang melanggar norma kesantunan. Ini sedih ya. Karena itu saya sekali lagi saya tidak dalam posisi yang mengerti teori yang lebih tepat atau apa ya. Saya bukan akademisi, tapi paling tidak pengertian bahwa kita adalah pribadi yang terus berubah, kita adalah kurva yang terbuka, kita adalah teko yang terisi dan mengisi, itu tetap kita jaga sehingga kita itu siap menjadi bagian dari yang berubah maupun menjadi bagian dari yang mengubah sekitar kita. Ngomong kemana-mana, mohon maaf kalau tidak jelas juntrungannya. Yang jelas semangat saya adalah tentang perubahan ya. Semangat untuk terus berubah ke yang lebih baik. Mari kita tidak perlu berubah dengan cara membentur-bentur, tapi kita ciptakan atmosfer yang positif untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Salam literasi. Assalamualaikum.